Sosok yang perlu kita bahas kali ini tuh Pak Kojem, Pak Menkyu. Ini pasti nanti kita akan menemukan sebuah perspektif yang unik dan biasanya Pak Kojem tuh mengupasnya tuh secara komprehensif gitu ya. Dari sisi Pak Prabowo tuh seperti apa sih Pak kok sampai memilih Pak Menkyu? Terus dalam konteks nama juga secara filosofis Purbaya Yudi Sadewa. Nah, itu tuh kira-kira bagaimana, Pak? Monggo, Pak Kojem. Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi gini Mas Hendra ya, bahwa kita tahu keadaan suatu negara itu tidak bisa lepas dari berbagai faktor yang ada baik di dalam negara itu sendiri maupun dari negara luar. Jadi seorang pemimpin bangsa seperti Pak Prabowo, saya yakin sudah mempertimbangkan itu semuanya. Karena tidak mungkin ya, apalagi Pak Prabowo itu secara background itu adalah seorang militer yang pernah menjadi komandan di Kopassus ya, dan juga pernah menjadi panglima di Kostrad. Jadi dengan demikian sebenarnya dia paham sebenarnya kondisi negara dalam setiap tahap perkembangannya. Itu sudah pasti. Nah, ketika beliau dilantik jadi presiden 20 Oktober tahun 2024, itu memang kondisi dunia dulu. Kondisi dunia itu lagi dalam turbulensi. Ya, ada perang di Timur Tengah yang belum selesai, ya kan, terus ada perang pada waktu itu Rusia terhadap Ukraina juga belum selesai. Nah, itu pasti juga memengaruhi ya, hal-hal yang ada di dalam negeri. Ya. Ditambah begitu dia menjabat, dia kan seorang pemimpin negara itu pasti yang dilihat ya, selain faktor-faktor konkret di lapangan adalah sumber daya finansialnya. Sebab seperti kita saja kan, ketika kita itu hidup dan ingin meraih sesuatu tanpa ada uang ya tidak bisa. Itu real ya. Jadi pengalaman saya sendiri misalnya ya, ketika mulai masuk kuliah, karena saya itu juga membiayai diri saya sendiri, ya sudah pasti ngitung berapa biaya per semester dan sebagainya, termasuk cari kontrakan dan sebagainya. Nah, karena saya membiayai diri sendiri, menghitung kan berapa pemakaian maksimum yang harus saya keluarkan, sudah pasti. Ya. Terus dari mana saya memperoleh itu? Nah, tentu kalau hanya kuliah kan dalam pengertian umum dibandingkan negara ya kecil. Tapi itu pun bagi orang ya belum tentu bisa menghadapi meskipun perkara itu kecil, apalagi ini perkara bernegara ya. Nah, saya waktu itu bisa ngelesi ya anak-anak SMA, bisa memberikan istilahnya bimbel kalau istilah sekarang. Nah, dari situlah ada pemasukan untuk bisa bayar SPP, bayar kontrakan, makan sehari-hari. Nah, demikian kita juga bisa memahami ya bahwa Pak Prabowo pasti menghitung semuanya itu. Bagaimana satu mempertahankan eksistensi ya negara yang utangnya itu pada waktu itu sudah mencapai sekitar ketika dilantik itu kan 8.000 triliun rupiah. Ya. Jadi 8.000 triliun rupiah. Nah, besaran uang yang dalam rupiah ini sangat dipengaruhi oleh kurs dolarnya, ya kan. Sehingga bisa saja utang dari dolarnya itu tetap utang dolarnya, tapi ternyata rupiahnya itu naik ya, seperti sekarang ini laporan terakhir ini kan kita sudah hampir istilahnya 10.000
triliun rupiah dengan kurs dolar yang ada sekarang ini. Ya. Loh, kenapa kok tetap dihitung rupiah? Karena untuk memperoleh dolar itu kita harus mencari lewat rupiah. Ya kan, ini yang harus kita pahami, kan gaji orang pakai rupiah dan sebagainya. Ya kan, pemasukan apa ini misalkan punya industri, misalkan kayak apa pajak-pajak dan sebagainya, pajak industri kan bayarnya juga rupiah, bukan dolar. Jadi tetap akhirnya tinggi, ya kan. Nah, tentu seorang pemimpin berpikir bagaimana bisa melunasi utang. Itu bukan hanya pemimpin negara. Seorang kepala rumah tangga yang baik pun selalu berpikir, ya, kalau utang harus bisa melunasi kalau utang. Nah, tentu lebih jauh lagi, lebih baik lagi, lebih jauh dan lebih baik. Bagaimana tidak utang, tapi kita bisa membangun, kan seperti itu, ya kan? Maka itulah yang dihadapi. Dan di sini, ya, kalau apa itu saya sebagai kepala rumah tangga berarti yang dihadapi hanya diri saya dan anggota keluarga. Tapi kalau namanya kepala negara dan kepala pemerintahan itu menghadapi kehidupan seluruh, ya, seluruh warga. Di dalam filosofi Jawa kuno, ya, di dalam filosofi Jawa kuno, seorang pemimpin itu merasa berdosa, merasa apa ini berbuat tidak yang sepatutnya apabila ada satu warga saja yang menderita. Bayangkan, itu tuh filosofi Jawa kuno loh. Ya, jadi dalam filosofi Jawa kuno itu intinya seorang kepala negara itu punya tanggung jawab seluruh warganya itu sejahtera. Jadi di situ, ya. Makanya hal ini menjadi berat, ya, kecuali ya sekarang atas nama apa itu demokrasi dan sebagainya ada yang tidak memikirkan di situ. Kalau zaman dulu kan kerajaan. Jadi siapa yang diangkat sebagai raja itu tidak selalu anak pertama, tapi dari anak-anak raja itu siapa yang paling, ya, hebat istilahnya, yang terlatih, ya, itu yang bisa menjadi anu. Nah, itu Pak Kojim, apa berarti sebagai apa tuh namanya ex Kopassus, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Prabowo itu setelah jadi presiden tidak akan dikhianati, ya? Iya, enggak. Jadi ketika seorang Kopassus itu ada istilah kan Mas, jadi peluru satu harus kena satu orang. Ya, jadi tidak ada istilah muncar-mancir, melincar-melincur itu, ya. Jadi makanya dia melihat semuanya. Nah, ketika melihat semuanya itu, tadi kan ada yang menjadi bagian penting, yaitu bagian keuangan. Nah, ini bagian penting, karena ini adalah sumber dana, ya kan? Dan dana ini nggak bisa diremehkan, Mas. Ya, karena untuk mencapai suatu apa ini pertumbuhan, ya, itu harus bisa menggunakan dana seefisien mungkin dan bisa istilahnya itu menghasilkan atau bisa memberikan lapangan pekerjaan seluas mungkin meskipun dana itu terbatas, ya. Jadi kalau hitungannya itu tidak pada apa ini pertumbuhan ekonomi, hitungannya itu tidak pada lapangan pekerjaan, terus tidak pada kemakmuran, ya. Kemakmuran tuh gini loh, ya. Jadi tidak boleh, ya, orang itu bekerja tapi masih seperti budak. Ia harus bisa bekerja dan bisa memperoleh, ya kan, penghasilan itu bisa mencukupi kebutuhan minimalnya. Kan manusia ini ada kebutuhan minimal. Nah, itu harus bisa dipenuhi. Ya, kalau warga itu masih ada kebutuhan minimalnya yang kurang, ya pengangguran meledak. Kalau pengangguran meledak itu mengganggu stabilitas nasional, ya. Nah, makanya istilahnya, ya, kita perlu disclaimer begini. Disclaimernya itu orang lain
nggak berhak menilai kenapa ini diganti atau itu. Tapi kita hanya melihat kenyataan pada akhirnya setelah 1 tahun, ya menjelang 1 tahun pemerintahan, ya digantilah Menteri Keuangan, ya tentu dengan segala alasannya yang kita tidak tahu, dan sekarang ini diganti dengan nama Menteri Keuangannya itu seseorang yang namanya Purboyo, ya kalau bahasa Tegalan Purbaya, ya Yudi Sadewo atau Yudi Sadewa, itu tergantung fonem, ya bagian Jawa yang menyebut. Ya. Tergantung fonemnya ya. Ya tergantung fonemnya. Nek wong Jawa Timur, yo Purboyo Yudi Sadewo. Tapi kalau orang Sunda mungkin Purbaya Yudi Sadewa. Nah seperti itu, ya kan. Terus kita lihat, ya lewat televisi, lewat TikTok, lewat YouTube dan sebagainya. Oh tipenya orang ini ngomong apa adanya. Nah tentu bagi saya sebagai warga, jadi yang turut mengamati, ya senang. Sehingga dengan ngomong itu artinya memberitahu kondisi yang ada. Daripada diam. Jadi kita tidak boleh mengatakan, itu menteri kok ngomong tok. Enggak, justru dari ngomong itu kita bisa tagih kalau enggak sesuai gitu loh ya. Justru di dalam filosofi Jawa, seseorang menjabat itu harus berani mengatakan apa yang tidak dicapai. Harus berani. Jadi bukan yang diam terus katanya dia kan kerja maka nggak perlu ngomong. Enggak, itu keliru. Jadi harus bisa ngomong. Ini filosofi Jawa loh ya. Jadi seorang pejabat itu harus bisa ngomong, menyampaikan apa yang tidak diraih. Makanya ada istilah sumpah palapa. Ya, Gajah Mada bilang, ya kan, yang bahasa Indonesianya itu saya tidak akan, ya kan, bisa tidur nyenyak, ya, saya tidak akan bisa ikut menikmati sebelum saya bisa menaklukkan atau menguasai seluruh Nusantara. Jadi itu omongan. Nah, orang tinggal nake, kan sudah diomongkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau dalam misalnya kalau kita tahu orang tua ngasih nama putra putrinya itu kan mengandung harapan gitu Pak. Iya. Secara filosofis arti nama Pak Purbaya gimana? Loh, ya ada. Orang Jawa itu, ya, itu khususnya. Tentu saya percaya, ya, kalau dalam orang Islam itu kan juga berilah nama yang baik, karena nama itu doa, ya kan. Orang Jawa itu seperti afirmasi nama yang dituju itu, gitu loh ya, seperti afirmasi. Jadi bukan hanya sekedar doa. Jadi anak saya itu memang saya maksudkan punya tujuan untuk seperti ini. Nah, kalau orang Islam kan nama itu doa. Namanya doa ya cuma harapan. Tapi kalau orang Jawa itu memberi nama itu punya tujuan. Ya, jadi ini saya beri nama ini supaya begini, ya. Nah, saya sebagai orang Jawa melihat apa sih sebenarnya kok dia beri nama Purbaya. Oh, ternyata saya lihat di pewayangan, ya. Ini bagian dari perjalanan Gatut Kaca atau Gatut Koco bagi orang Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Jadi ketika Gatut Koco itu dilahirkan, ya, itu kan tidak bisa dia itu langsung sebagai jabang bayi itu tidak bisa dihandle, tidak bisa ditangani oleh orang tuanya, ya. Maka dimasukkan ke Kawah Candra di Muka dan diberi nama Tetuko, ya. Jadi Tetuko itu nama bayinya. Nama bayinya Gatut Kaca. Bayinya Gatut Kaca, ya kan. Nah, begitu Gatut Kaca ini sudah remaja, tetap saja menunjukkan sifat-sifat yang berani untuk melakukan kesana kesini dan selalu mengatakan sesuatu apa adanya. Kan dia juga keturunan Seno itu istilahnya tidak ada, ya, Werkudara, Seno atau Bima itu tidak ada ngomong yang istilahnya itu
A terjadi B, tidak ada gitu ya. Maka dia disebut menjadi Sekikirono ya. Jadi itu proses remajanya ya. Nah, setelah dewasa dia akan menjadi putra mahkota di Kadipaten ya. Jadi di Pringgondani ya dia dijadikan sebagai adipati. Nah, ia diberi nama atau dipanggil Gatotkaca. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian keberanian untuk berperang dan sebagainya itu ya, Gatotkaca ini disebut sebagai Purbaya. Nah, jadi Purbaya adalah nama Gatotkaca yang berani ya melakukan suatu defense, pertahanan atau suatu serangan. Ya, jadi situ. Tapi bukan agresor. Kita harus membedakan. Jadi orang berperang itu kan ada dua. Berperang karena agresor, karena memang wataknya itu suka jahili orang, suka menyerang orang. Tapi ini tidak, ya. Kalau dia diserang ya dia tidak diam, tapi dia berani melakukan counter. Nah, jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan kan gitu kan, mudah-mudahan ya nama yang diberikan orang tuanya itu ya. Orang tua Pak Purbaya sendiri itu dosen saya ketika di IPB. Oh iya, Pak? Ya, ibu ya. Ibunya Pak Purbaya itu dosen IPB, dosen biologi. Ya, di situ seorang profesor dokter hewan. Ya, di situ. Ayahnya juga dari dokter hewan IPB tapi tidak jadi dosen. Apa yang membedakan ibunya beliau dengan dosen-dosen yang lain dari perspektif Pak Kojim sehingga melahirkan seorang putra yang menggembarkan sistem gitu? Kan ini seorang ibu yang mengajarkan tentang biologi, khususnya bidang jasad-jasad ternik, ya kan, seperti virus, seperti jadi dia harus berpijak pada ketelitian. Jadi di situ, ya kan. Jadi yang dipelajari itu kan jamur, ya. Jadi itu maka membuat seseorang itu harus teliti. Beda dengan yang dipelajari sekedar ternak besarnya Tapi kalau itu hal-hal yang bersifat tanaman-tanaman yang bangsanya jamur, bangsanya bakteri, bangsanya mikroba yang lain. Nah, ini butuh ketelitian, ya, butuh kejelasan, dan mungkin semangat itulah yang ketika Pak Purbaya ini dilahirkan diberi nama Purbaya. Nah, jadi di situ, dan harapan kita ya nama adalah kalau di dalam filosofi Jawa itu adalah tujuan dari orang tua. Jadi mudah-mudahan ia berhasil di dalam melaksanakan atau mengemban amanat di bidang keuangan. Oke. Pak Kojim, jadi di Republik ini itu kan setiap ada pemimpin-pemimpin yang jujur seperti Pak Purbaya yang dia di sisa umurnya ini kan mau menafkahkan dirinya untuk mengabdi kepada bangsa gitu ya. Tetapi kan rata-rata Pak ketika muncul orang-orang seperti itu sistem kan gemeteran. Status quo ini kan gemeteran. Nah, terus itu memunculkan banyak kekhawatiran. Jangan-jangan habis ini mau di reshuffle. Jangan-jangan habis ini mau ada gali-gali dosa-dosanya di masa lalu dan lain sebagainya gitu. Sekarang apalagi muncul banyak kan di platform ya medsos. Purbaya akan diincar reshuffle karena Prabowo ditekan oleh geng ini, oleh mafia dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Kojim melihat hal itu? Ya, kalau saya melihat kondisi negara itu juga tidak lepas dari saya ketika mempelajari mitologi atau kisah-kisah yang ada di negeri ini, ya. Jadi kita tentunya harus melihat itu. Jadi di dalam sebuah cerita, ya, di dalam sebuah cerita itu kita mengenal seseorang yang di cerita pewayangan itu dinamai Romo Parasu atau Rama Parasu atau Rama Bergawa, ya. Nah,
intinya apa yang pesan yang bisa diambil dari cerita Ramaparasu itu, dia intinya yang bisa kita ambil adalah begini. Suatu negara yang kayak Indonesia ini kan negara yang berkelimpahan. Oke. Seharusnya negara yang berkelimpahan itu ya itu bisa menyejahterakan seluruh rakyatnya. Seharusnya. Jadi kalau di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ditekankan ya kan, yaitu pertama adalah ya didirikanlah pemerintah Republik Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini ya untuk melindungi segenap rakyat atau penduduk dan wilayahnya, melindungi ya. Kemudian di situ dikatakan ya kan, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Iya. Lalu Mencerdaskan kehidupan ya bangsa. mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mencerdaskan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Mukadimah ini lahir karena secara realitas negara ini memang kaya. Jadi sebenarnya tidak mungkin orang yang hidup di negeri ini sampai kelaparan, sampai kurang pangan dan sebagainya. Ya. Nah, dalam kisah Rama Bhargawa itu bisa terjadi ya istilahnya itu kekacauan tatanan karena para kesatria itu berkhianat. Ya. Jadi di dalam ajaran Jawa kuno itu ada kasta, tapi kasta ini bukan derajat. Kasta ini hanya fungsional. Ya. Jadi maka ratu tidak dimasukkan kasta. Kalau di di luar Jawa misalnya dalam pandangan Hindu, ratu ini masuk kasta kesatria, tapi di situ derajat. Tapi kalau di Jawa itu bukan, ini fungsi ya. Jadi manusia itu ada yang berfungsi sebagai brahmana, dan itulah yang pada waktu itu yang ingin dicapai oleh Romo. Namanya itu sebenarnya Romo. Tapi akhirnya diberi nama belakangnya itu Parasu karena ketika dia memberantas ya kejahatan itu dia menggunakan kapak. Jadi dalam bahasa Jawa kuno kapak itu Parasu. Ya. Jadi Romo Parasu. Dia bertapa ingin menjadi seorang brahmana. Tapi kok tatanan negara ini kacau. Nah, ini dicari sebab-sebabnya. Oh, ternyata para kesatria tidak berfungsi sebagai kesatria. Ya, kesatria di dalam filosofi Jawa itu tugasnya hanya melindungi, ya, mengayomi dan melayani. Jadi seperti sekarang yang ada di Tribratanya kepolisian. Ya, jadi itulah kesatria. Jadi melindungi, mengayomi, melayani dan ya mengentaskan yang lemah. Itu kesatria. Ini kesatrianya kok justru injak-injak rakyat. Jadi maka Rama Bhargawa, saya meskipun brahmana harus bisa menaklukkan kesatria-kesatria yang tidak berfungsi ini. Nah, jadi kekacauan negara itu semua menteri itu kesatria. Jadi kalau menteri-menteri ini tidak berfungsi sebagai kesatria, ya pasti negara itu kalau nggak kacau ya morat marit ya ekonominya ini. Nah, ini diperlukan ya kesatria yang bisa mengalahkan kesatria. Nah, ini Menteri Keuangan juga kesatria ya. Jadi kalau dia konsekuen dengan tugasnya dia sebagai kesatria di bidang keuangan, dia akan bisa ya istilahnya itu membuktikan siapa yang tidak bisa memanfaatkan dana untuk kemajuan dan siapa yang bisa. Tapi nggak bakal diresapel menurut Pak Khodjim, analisa Pak Khodjim. Ya, analisis saya ya, kalau Pak Prabowo ini kan seorang Kopassus. Seorang Kopassus itu sebenarnya ingkar janji. Tidak akan mengingkari janjinya, ya kan, seorang Kopassus itu tidak akan ingkar janji. Maka
dia akan dipertahankan.